أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والبيت أجمعين خصوصا إلى روح مشايخنا ومولانا وسيدنا ونوصل إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا ونوصل إلى روح المصنف الشيخ الإمام rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadis tahhartu dan sungguh telah aku beristikharah Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala fi jam'i arba'ina di dalam mengumpulkan hadis arba'in hadisan. Jadi arba'in hadisan di dalam mengumpulkan 40 hadis. Iktidaan yang aku mengikuti atau turut biha ulai kepada mereka itu yang imam-imam yang disebutkan tadi yang sebelumnya, al-a'immatil a'lam, yaitu kepada para imam yang tinggi ilmunya, wa hufadil Islam, dan para penghafal hadis dalam Islam. Wa qadit tafaqo, dan sungguh telah bersepakat siapa al ulama'u, para ulama, ala jawazil amali, terhadap bolehnya mengamalkan bil hadisid dhaif, terhadap hadis dhaif, fi fadailil a'mal, di dalam fadilah amal, seluruh amal. Jadi karena ayah permintaan, jadi kena senaku bahasa Indonesia pergi di share gitu. Ya ini nonton sana seorang Sunda hungkul campur wanya. Ya jadi ketika Syekh Nawawi, beliau setelah mempertimbangkan para ulama yang telah menyusun hadis-hadis arba'in, kemudian padilah keutamaan menghafal 40 hadis dalam urusan agama, di usuluddin, dalam urusan agama, maka Syekh Nawawi beristikharah. Nah kemarin kita jelaskan istikharah itu ada berapa macam ya? Ada 3 macam. Nah kemudian setelah beristikharah, maka Syekh Nawawi mengumpulkanlah untuk mengumpulkan 40 hadis-hadis, dan beliau juga mengikuti atau turut kepada para ulama, para imam, para hufad atau para penghafal hadis. Dan kemudian setelah itu beliau mengungkapkan bahwa sepakat para ulama ketika ada hadis yang dhaif, hadis dhaif itu hadis yang lemah, maka boleh hadis itu dipakai untuk padilah amal. Contoh seperti yang disampaikan hadis-hadis yang kemarin,
itu ada beberapa hadis yang dikategorikan hadis dhaif. Barang siapa yang menghafal 40 hadis dan mempelajarinya, maka nanti akan dibangkitkan oleh Allah di yaumil kiamah seperti para ulama, seperti halnya para ulama, seperti halnya para faqih atau ahli-ahli fikih. Nah, ini adalah sebagian pendapat hadis ini termasuk hadis dhaif. Maka sejauh tidak digunakan untuk kepentingan hukum, menentukan hukum, maka hadis-hadis dhaif boleh dipakai untuk fadilah amal. Apa itu fadilah? Keutamaan-keutamaan untuk merangsang. Barang siapa yang bersedekah, umpamanya barang siapa yang bersedekah di hari Jumat, maka sodakohnya itu akan dilipat gandakan, akan diberi surga, akan terus. Nah, itu seperti gitu. Jadi fadilah, jadi semangat untuk menyemangati kita dalam melakukan amal, tetapi bukan untuk menentukan hukum. Contoh hadis dhaif tentang hukumnya menyembelih sapi umpamanya. Nah, itu kalau untuk hadis dhaif, cara-cara menyembelih hadis itu nggak boleh. Atau boleh tidaknya wanita yang haid umpamanya masuk masjid. Nah, itu pakai hadis dhaif nggak boleh karena itu menyangkut hukum syariat. Tapi kalau untuk fadail, untuk keutamaan-keutamaan dalam melakukan amal-amal ibadah, menyemangati amal-amal ibadah untuk membangkitkan semangat beribadah, maka itu boleh. Gitu. Wa ma'ahada, dan beserta ini falaisa, maka tidak ada i'timadi ala hadal hadis. I'timad itu menggantungkan gitu. Jadi Syekh Nawawi Al-Musannif tidak menggantungkan kitab hadis arba'in ini terhadap hadis-hadis yang dhaif tadi. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau bergantung atau menyandarkan kepada ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada qaul atau sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ahaditsis shahihah, dalam beberapa hadis yang sahih. Liyuballigi, untuk menyampaikan, asyahidu, orang yang menyaksikan. Jadi asyahid itu orang yang menyaksikan, tetapi di sini diartikan orang yang hadir. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan sebuah ungkapan, perkataan tentang agama, maka itu disebut hadis. Nah, ketika itu Rasulullah berpesan, liyuballigi syahidu, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang hadir pada saat Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, minkum, diantara mereka yang mendengarkan hadis itu, al-ghoiba, kepada orang-orang yang goib. Maksudnya bukan kepada jin, tapi kepada yang tidak hadir. Maka dulu kalau di madrasah di absen, si anu hadiroh loh kalau perempuan, kalau laki-laki si anu hadir. Pas dipanggil si anu nggak ada, goib. Nah, goib itu nggak hadir, bukan goib jadi jin, enggak. Jadi goib itu tidak hadir. Seperti kita sholat jenazah. Kalau sholat jenazahnya umpamanya ada keluarga kita di Bandung atau di mana, kemudian kita mensolatkan jenazah di Garut, maka sholat jenazah itu disebut sholat jenazah goibah kalau perempuan. Kalau laki-laki sholat jenazah goib. Jadi seperti itu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadhara, akan diberi kebaikan cahaya gitu, akan diberi sinar dalam kebaikan lah gitu dalam bahasa. Siapa Allah akan memberi kebaikan cahaya. Siapa Allah imro'an, kepada seseorang, sami'a, yang mendengar, makolati, ucapan-ucapanku, kata Rasulullah. Jadi gini,
Kalau kita mendengar hadis, contoh kita pengajian, kemudian kita mendengarkan hadis dari baik penceramah atau yang memberi tausiah atau yang pengajian, kemudian hadis itu kita ingat ada yang hafal, nah kita menyampaikan kepada orang lain karena kita hadir pada saat ini, kemudian kita ngobrol sama keluarga, oh tadi tuh hadisnya begini begini begini. Nah, ketika kita menyampaikan itu, maka itu Allah akan memberikan cahaya kebaikan kepada orang yang menyampaikan hadis itu. Nah, jadi kata Rasulullah, Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang mendengar ucapan-ucapanku, pawa'aha, dan mereka itu menghafalnya. Kalau tadi menyampaikan kan yang tadi pertama. Nah, kemudian kalau yang ini pawaha maka menyampaikannya, makolat itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah, fa'addaha, kemudian mereka sama, fa'addaha itu menyampaikan juga, sami'aha apa yang didengarnya oleh dari makolat itu, summa minal ulama, kemudian dari sebagian para ulama berkata, man jama'al arba'in, barang siapa yang mengumpulkan hadis arba'in, hadis yang 40, fi usuliddin, dalam dasar-dasar agama atau asal usul agama, wabaduhum, dari usuliddin, dari hadis arba'in itu, fil furu'i, pertama dalam urusan furu'iyah. Apa itu furu'iyah? Cabang-cabang dari ilmu agama. Contoh furu'iyah itu yang biasa kita perbedaan pendapat dalam dalam ibadah, itu furu'iyah. Contoh masalah kunut, itu furu'iyah. Masalah bukan yang utama. Contoh kalau masalah tauhid itu masalah yang pokok. Kemudian masalah ibadah sholatnya itu masalah pokok, tapi ada perilaku-perilaku atau pelaksanaan-pelaksanaan dalam sholat ada yang furu'iyah, yang cabangnya, artinya yang berbeda pendapat. Nah, itu istilahnya furu'iyah. Jadi cabang-cabang dari ilmu usuluddin lah gitu. Baik itu ilmu fikihnya, itu termasuk ilmu fikih, itu bagian daripada furu'iyah kalau dalam beberapa pelaksanaannya. Wabaduhum, dan sebagian daripada hadis arba'in itu, fil jihadi, dalam urusan jihad. Apa itu jihad? Melawan hawa nafsu, atau kalau secara khusus perang melawan musuh Allah, itu jihad. Wabaduhum, dan sebagian daripada hadis arba'in itu, fizuhdi, di dalam zuhud. Kalau di sini diartikan zuhud itu dina tapak tina dunia. Terang tapak ningali dunia teh teu kabita gitu. Nah, sebagian ahli sufi atau ahli thariqah atau ahli-ahli orang yang mensucikan diri, zuhud itu bukan, kan kalau zuhud pakaian balangsa, teboga imah, sarok saruruk kaditu kadieu, itu seolah-olah juhud. Padahal eta mah lain juhud, eta mah sururuk weh. Yang maksud juhud artinya ketika dia mempunyai harta, ketika dia mempunyai kekayaan, ketika dia mempunyai dunia di genggamannya, semua itu harta, dunia, dan segala macam kekayaannya itu tidak disimpan di hati, tapi hanya disimpan di tangan. Ketika ada yang meminta, lepas. Ketika hilang, tidak kecewa. Coba kita, punten maaf, punya HP baru Apple, harganya 15 juta. Pasti leungit, nyeri hati mah. Nyeri hati, dah HP na diingkeun dina hati. Tapi lamun HP leungit, oh ya udah, enggak apa-apa. Dulu saya punya anak lagi SD, naik kelas 5 ke naik kelas 6, karena ranking 1 saya beri hadiah sepeda karena dia pingin sepeda. Kemudian baru berapa bulan, kebetulan
rumah saya garasinya itu nggak pakai pintu karena mohon maaf mobilnya 2 jadi nggak bisa ditutup pintunya. Jadi karena tetangga sebelah hari Minggunya itu ada hajat, jadi capek malamnya tuh tidur nyenyak, terus di pinggir di depan rumah teh masih banyak ucapan-ucapan karangan bunga. Jadi pas pagi-pagi Seninnya anak saya mau sekolah pengen pakai sepeda, namanya Paris. Pas saya sepeda, sepeda saya juga nggak ada, 2 sekaligus tuh sepeda untuk olahraga. Wah nggak ada. Saya pulang dari masjid subuh itu, wah nggak ada sepeda. Pas mau berangkat sekolah, Paris, sekolahnya diantar ayah ya. Kenapa ya? Sepedanya nggak ada. Dia lihat ke garasi, oh, dah. Alhamdulillah gitu. Dia tidak kelihatan kecewa segala macam. Nah artinya gini, ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki dunia lah secara umum, itu kita kalau yang namanya zuhud, kita tidak pernah itu merasa memiliki, tidak pernah. Karena apa? Karena yakin itu adalah pemberian dari Allah, itu pemberian dari Allah. Ketika ada yang minta untuk disedekahkan, dia sedekah gampang. Ketika hilang, kalaupun terjadi kehilangan, dia tidak akan sakit hati karena harta dan dunia itu tidak disimpan di hati. Karena udah itu bukan milik saya, udah selesai. Gitu. Jadi tidak ada, atau mungkin mohon maaf, zuhud mungkin dalam arti diri kita memiliki mohon maaf kecantikan, kan kecantikan juga termasuk urusan rizki harta duniawi. Ketika kita Allah ieu teh kana naon kasunut ku rokok lawan pemeget mah. Wah sampai dioperasi plastik da sini. Kalau geus we naon rek beret rek naon. Jadi ketika kita punya motor kagere sedikit, wah stresna minta ampun, apalagi baru can lunas deui. Jadi tidak akan stres, tidak akan merasa sakit hati kalau si motor atau si kendaraan atau si harta itu tidak disimpan di hati. Yang membuat sakit hati itu karena disimpan di hati. Kalau kita kehilangan cinta kepada Allah, nah itu baru sakit hati. Tiba-tiba kita umpamanya malas sholat, bahkan nggak mau sholat, berarti udah hilang rasa cinta kita kepada Allah. Maka itu yang harus ditangisi, karena rasa cinta kepada Allah di hati kita sudah hilang. Salah satu tanda imannya kuat, bagus, kemudian cinta kepada Allahnya tinggi, maka ketika kita meninggalkan salah satu taat kepada Allah, maka dia akan bersedih. Jadi kalau kita tinggal biasa berjamaah subuh, umpamanya bapak-bapak karena ibu-ibu anu sok biasa ke masjid, tiba-tiba kesiangan tidur, aduh ya Allah kesiangan, aduh menikah teh. Beda aja kan utara biasa, rek udang jam 7, rek jam 6, rek jam 8, hare-hare sholat ge henteu. Sebabnya tidak ada rasa cinta terhadap ibadah taat kepada Allah. Nah, arti zuhud kembali ke tadi, setiap sesuatu bukan tidak boleh dimiliki, tapi ketika dimiliki dia tidak akan terkungkung atau terkuasai oleh harta itu. Jadi dia yang bukan harta. Jadi yang zuhud itu bukan berarti hirup balangsa, tebogan naon, bimeda zuhud, apa tina dunia, menghindari dunia, bukan menghindari dunia. Dunia kejar, bahkan dia kumpulkan, tapi setelah dia kumpulkan, dia tidak pernah merasa memiliki, dan dia untuk kemanfaatan, kemaslahatan orang lain juga. Nah, jadi itu. Bahkan dunia itu dikejar untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itulah harta yang dimiliki secara zuhud, seperti itu. Wabaduhum, dan sebagian dari hadis arba'in itu fil adabi, di dalam masalah-masalah adab. Terang adab, tata krama, sopan santun, pokoknya akhlak lah. Masalah adab itu lebih cenderung kepada bagaimana melakukan sesuatu itu, aturannya ada, tapi lebih kepada nilai. Nah gitu, contoh sholat laki-laki, rukun atau syarat sahna sholat nutup aurat. Auratna laki-laki teh tina naon? Tina bujal karena tuh. Jadi lamun ngangge samping hungkul, ngangge pakaian sarung set,
dina beteung dilipat-lipat tur lutut katutupan, sah salatnya? Sah, ngan teu adab. Salat kemudian sarung biasa pakai kaos oblong, sah salatnya? Sah, tapi teu adab gitu ya. Jadi adab seperti itu. Seperti masuk masjid, adabnya kaki kanan dahulu, keluar kaki kiri, doa, itu adab. Bahkan kalau di dalam sebuah thariqah itu setiap bulan tuh ada adab-adab dalam setiap bulan. Artinya apa yang harus dilakukan untuk menghormati bulan itu ada adabnya. Ada membaca dzikir ini berapa sekian, dzikir ini berapa sekian, apalagi bulan-bulan tertentu, contoh bulan Maulid. Seperti kemarin ini bulan Safar. Bulan Safar menurut sebagian keterangan diturunkannya apa namanya? Bala. Maka adab dalam bulan. Kemudian adab memasuki bulan Rabiul Awal, amalannya apa, terus seperti itu. Nah, itu adab-adab. Adab itu perilaku-perilaku yang bersifat nilai untuk menjunjung tinggi kebaikan-kebaikan dalam perilaku itu. Kalau dalam menghadapi hari, contoh hari Jumat, adabnya baheula mah kapungkur mah saya masih ingat sekolah di Al Khairiyah Ciparai. Jadi hari Jumat liburnya, tapi kesininya Minggu juga. Karena apa? Tapi kalau sampai sekarang di Garut lah pada umumnya yang saya tahu tukang apa seueur dinten Jumat teh libur. Eta adab menghadapi hari Jumat. Ngan aya libur tapi Jumahan mah henteu, teu pararuguh eta mah. Nah, jadi diliburkan hari Jumat untuk bersiap-siap untuk menghormati hari Jumat dan melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan adabnya. Adabnya sholat Jumat jam 10 teh geus siap-siap, geus di masjid segala macam. Ieu mah khotib geus naik kakara datang. Nah, itu mah enggak beradab. Walaupun sah, tapi dia tidak punya adab. Apalagi adab dalam urusan akhlak. Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, itu adalah adab. Jadi setiap yang dilakukan kemudian mempunyai nilai-nilai kebaikan yang tertulis ataupun tidak tertulis, maka itu biasa itu adab. Wabaduhum, dan sebagian daripada hadis-hadis arba'in itu fil khutobi, dalam urusan-urusan khutbah, menyampaikan sesuatu, khususnya baik itu dalam Jumat atau dalam hal-hal yang lain. Wa kulluha, dan seluruhnya itu yang baduhum itu urusan pertama dalam urusan puru, urusan jihad, urusan masalah-masalah juhud, masalah adab, dan masalah khutbah. Maqasidu sholihah, bertujuan, bermaksud untuk mencari nilai-nilai kebaikan yang sholihah. Sholihah itu yang sholih, amal-amal sholih atau amal-amal yang sangat baik. Radhiyallahu, semoga Allah meridhoi an qasidiha, kepada yang dimaksud terhadap yang nilai-nilai tadi gitu. Jadi apa-apa yang disampaikan dalam baduhum tadi, dalam hadis arba'in tadi, yang bagian-bagian tadi, sebagian ini, sebagian ini, jadi itu mudah-mudahan Allah meridhoi kepada apa yang dicantumkan dalam maksud-maksud tersebut gitu. Wa qad ra'aitu, dan sungguh aku telah berpendapat. Ro'a itu kalau bahasa dasarnya ro'a itu melihat. Ro'a itu aku melihat. Ro'a melihat, ro'a itu aku melihat. Tetapi dalam melihat di sini artinya berpendapat. Kayak melihat sesuatu. Oh, pendapat saya apa? Kamu lihat apa itu? Oh, jadi seperti sekarang lagi rame di TV. Deklarasi Capres dan Wapres, ada yang setuju, ada yang setuju. Nah, ro'a itu saya melihat. Nah, melihatnya itu dengan pendapat kita. Jadi pendapat, itu mah halus, cek saja. Wah, bagus, cek saja. Butut, wah, abi mah ditikung. Aya nu nyebutin ngerasa ditikung. Ya, keun we. Ngaranna ge politik. Gitu nya. Wa qad ra'aitu, dan sungguh aku telah berpendapat, jam'a arba'ina, dalam mengumpulkan hadis arba'in itu,
eh ahamma lebih penting. Jadi di Syekh Imam Nawawi berkata, dia berpendapat dalam mengumpulkan hadis-hadis yang 40 ini, ahamma lebih penting min hadza kullihi, dari apa-apa yang telah setiap apa yang disampaikan tadi. Jadi nu penting mah ngumpulkan hadis arba'in lah, pendapat-pendapat nu tadi makeun weh. Wahia arba'una hadisan, jadi tina teh nyata ngumpulkan 40 hadis mustamilatun, yang meliputi, mustamilah tuh yang mencakup lah, ala jami'i dzalik, terhadap seluruh yang tersebut, wa kullu hadisin, dan seluruh hadis. Jadi ala jami'i dzalik yang tadi itu mencakup seluruh perkara-perkara yang tadi di dalam usuluddin. Wa kullu hadisin, dan setiap hadis, minha, daripada yang tadi disebutkan itu, qaidatun adimatun, terdapat qaidah-qaidah yang agung, yang besar. Jadi terhadap qaidah yang besar. Jadi apa yang hadis-hadis dalam arba'in ini, Syekh Nawawi berpendapat bahwa ini merupakan gambaran kepada untuk qaidah-qaidah yang besar. Qaidah itu aturan, qaidah. Jadi ketetapan atau keyakinan-keyakinan yang membuat nilai-nilai lebih baik. Min qawaididdin, dari qaidah-qaidah agama. Qad wasofatil ulama, sungguh telah memberikan sifat, wasofahul ulama, sungguhkan sifat kepada siapa al ulama, para ulama, bi anna madarul Islam, sesungguhnya dalam mengumpulkan hadis itu, dalam madarul Islam itu, darul itu kalau dalam bahasa darul itu negara atau tempat. Madarul Islam dalam pengumpulan hadis Islam itu, yang hadis dalam kaidah-kaidah Islam itu, alaihi, kepadanya, au huwa, jadi gini, qad wasafahul ulama, sungguh para ulama telah memberikan sifat bi anna madarul Islam alaihi. Jadi ketika mengumpulkan hadis arba'in itu telah mencakup seluruh kepentingan agama, gitu. Jadi apa yang disusun dalam hadis arba'in ini bisa mencakup kepada seluruh hal-hal yang berurusan dengan urusan agama. Au huwa, atau dia itu nisful Islam, setengah daripada urusan agama Islam. Au sulusuhu, atau sepertiganya dari urusan agama Islam. Au nahu dalik, atau semisal dari itu. Jadi oke lah, kata Syekh Nawawi, kalau memang aku ini udah menyusun menyusun abaun ini, karena pendapat para ulama juga ketika menyusun atau mencakup hadis-hadis yang 40 itu seolah-olah sudah mencakup seluruh nilai-nilai dalam urusan agama. Atau setengahnya nggak apa-apalah gitu, pek setengah lagi dianggap setengah lagi tenanawan. Ausulusuhu seperti lunak, pek tenanawan lah. Au nahu dalik, atau sebisa dalik kan. Summa al tajima, sungguh telah menjadi ketetapan atau sudah memastikan fi hadil arba'in, dalam hadis arba'in ini, antakuna sahihatan, sungguh kata Syekh Nawawi, aku telah mengumpulkan hadis arba'in ini ketetapan dalam hadis ini, yang dalam 40 hadis ini adalah semua itu hadisnya hadis-hadis yang sahih, gitu. Wa mudomiha, dan sebagian besar. Jadi lamun cek bahasa Sundana, wa mudomiha jeung gegedena teh berarti sawareh, lebih besar daripada yang sebagian kecil, tapi lebih gedena, lebih gegedena. Contoh seseueurna lamun cek urang malah bahasa ini, wa mudomiha jeung seseueurna, cek bahasa Indonesia, sebagian besarnya. Jadi yang lebih besarnya,
Fi Sahihil Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, wa Muslim, dan dalam kitab Sahih Muslim. Wadkuruha, dan menyebutkan, wa'adkuruha, dan aku menyebutkan kepada yang hadis arba'in itu, mahdupatun, ada yang dibuang. Jadi ketika Syekh Nawawi menyusun hadis arba'in itu, ada yang dibuang. Al-asanid, sanad musnidnya. Jadi yang contoh an Abi Hurairah, an Abi itu oleh Syekh Nawawi dibuang, tidak dicantumkan gitu di dalam arba'in ini. Lias hula, untuk mempermudah hibduha, menghafalnya terhadap arba'in itu. Jadi kadang-kadang hadisnya hampir semua lah, saya yakin tidak ada yang memang biasa ngaji ya, kecuali untuk pernah ngaji. Hadisnya hadis pertama, innamal amalu, wah, nah itu jadi apa? Coba lamun pakai an Nabi Umar botob anuti itu terus panjang. Itu tuh dari ketika setelah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tuh an heula. An jadi an itu sanadnya dari siapa. Nah, itu oleh Syekh Nawawi sebagian besar itu dibuang untuk lias hula, untuk mempermudah hibduha terhadap menghafal hadis-hadis arba'in tersebut. Waya umma, dan mudah-mudahan dengan menyusun hadis arba'in itu al-intifa'u, memberi manfaat biha, kepada hadis arba'in itu, insyaallah taala, semoga Allah mudah-mudahan Allah ngersakeun, insyaallah. Jadi tetap adab dan tawadunya Syekh Nawawi, padahal secara ilmu yakin ya, tapi anger insyaallah Allah bakal maparinan manfaat ka urang sadayana tina eta hadis arba'in. Summa utbi'uha, kemudian diikuti, dituturkeun lamun cek bahasa Sunda, kemudian dituturkeun, diikuti. Bibabin, di dalam bab ini, pi doiti hafiyin, untuk menjelaskan hal-hal yang samar. Jadi ketika ada hadis yang mungkin pengertiannya agak samar, nah oleh Syekh Nawawi dijelaskan gitu. Al-Fadihah, di dalam lapad-lapadnya hadis arba'in tersebut. Wayan bagi bidoiti khafiyin abadu, wayan bagi, dan mesti, likuli rogibin, bagi setiap yang merasa senang, fil akhirati, dalam urusan akhirat, ayyarifa, untuk mengetahui hadihil ahadis, terhadap hadis-hadis arba'in ini. Nah jadi gini, mestilah lamun ayeuna urang hayang nyaho urusan akhirat, yang hayang bener urusan akhirat, ieu teh mempelajari hadis arba'in teh mesti semestinya, wayan bagi itu dan semestinya gitu. Lima stamalat, bagi yang lima, bagi perkara istamalat yang meliputi, yang mencakup tadi, alaihi, terhadap hadis-hadis arba'in tersebut, bagi yang rogibin tadi, yang senang tadi. Minal muhimmat, dari ahamma tadi, ini sama kalimatnya itu dengan ahamma. Mana tadi ahamma teh? Qad ahamma. Bisa? Kotacan. Yang minal muhimmat, dari hal-hal yang penting. Jadi dari semua yang penting,
wahtawat tadi samalat yang mencakup, kemudian wal muhimmat dari yang penting-penting, wahtawat dan yang disandarkan alaihi kepada hadis itu minat tanbih dari hal-hal untuk memberi peringatan. Nah, jadi hadis-hadis arba'in ini dicoba dikarang oleh atau disusun oleh Syekh Nawawi ini untuk sebagai peringatan kepada tadi likuli rogibin, kepada orang-orang yang senang terhadap urusan akhirat. Ala jami to'at, kepada seluruh orang-orang yang to'at. Wadzalika, dan seperti itu dohir liman tadabbarahu, bagi orang yang tadabur. Tadabur itu apa? Mengambil intisari, mengambil pengertian. Katakanlah tadabur alam teh ini lain tadabur alam teh mah ngojay we hungkul ka laut teh, tapi menikmati alam sambil menyelami, wah bener Allah teh maha agung, bener ya teh wah ciptaan Allah teh, itu tadabur. Nah, jadi ketika kita mempelajari hadis ini maka sambil tadabur. Walallahi itimadin, kepada Allah menyandarkan, wa ilahi takwidin, dan kepada Allah menserahkan, wa istinadin, dan menyandarkan juga, ini hampir sama pengertiannya. Walahu, dan bagi Allah alhamdu, segala puji, wan nikmatu, dan segala nikmat, wabihi, dan kepada Allah, atau dan milik wabihi, dan dengannya itu dengan Allah, atau piki, kita mendapatkan taufik, wal ismah, dan ismah itu penjaga. Nah, jadi kita mendapatkan taufik, urusan taufik, dan mendapatkan penjagaan dari Allah. Mudah-mudahan. Nah, ini insya Allah minggu depan kita udah mulai kepada hadisul awal. Jadi pembukaannya arba'in mah rada panjang. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan orang kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dan penjagaan dari Allah ketika kita berniat mempelajari dan mendalami, bahkan nantinya mudah-mudahan mau menghafal hadis arba'in ini. Wallahu alam bisawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.